Kalau Solo itu geometris sama non geometris itu sering digabung. Iya. Jogja biasanya dominan putih, backgroundnya. Solo lebih ke krem atau sogan. Jadi memang ini dari sisi itu ya, Warisan budaya. kalau kontemporer kan sudah macam-macam ya. Sekarang kan masing-masing daerah kan ingin mengembangkan batik sesuai dengan daerahnya masing-masing. Laras. Nah, memang kalau batik tradisional memang mengkajinya melalui histori, melalui ini memang lama. Tapi kan sekarang kan muncul satu ide gagasan untuk batik sesuai dengan kekhasan daerah masing-masing. Nah, biasanya kan mengambil objek-objek yang dominan di daerah tersebut. Misalnya kalau di Jakarta mungkin ada ondel-ondel, ada Tugu Monas, tetapi memang sebaiknya distilasi. Tapi itu artinya ondel-ondel ini Jakarta, ini misal di Mas. Sekarang kan daerah-daerah banyak seperti itu. Untuk karena ternyata memang batik itu udah menyebar kemana-mana. Kalau misalnya Nun Sewu, saya sedikit interupsi. Kalau misalnya kemudian dikatakan batik tadi itu adalah motif ya, secara motif mungkin bisa berbeda-beda dari masing-masing daerah. Tapi secara proses sama. Batik jadi harus standar sesuai itu, proses secara garis besar sama. Cuma untuk tekniknya beda. Perwujudan itu masing-masing daerah bisa beda. Peralatannya mungkin bisa beda. Mungkin kalau di Solo itu lebih cenderung canting itu ya satu mata lubang. Kalau di daerah lain ada beberapa modifikasi canting. Tapi intinya prosesnya harus seperti itu. Alatnya itu bisa macam-macam. Tapi yang utama memang canting dan cap. Jadi yang inti dari batik itu adalah tadi berdasarkan SNI kan ada malamnya ya, ada lilin panas, lilin panas dan pewarnaan ya. Lilin panas dan yang baku lilin panas sama ada makna. Ada makna. Untuk melekatkan lilinnya bisa pakai alat apa saja, tapi yang alat bakunya itu canting dan cap. Cap itu biasanya dari tembaga, tapi di tempat lain bisa juga pakai kertas. Cap itu juga bisa disebut batik karena dia pakai lilin. Asal pakai lilin panas batik. Pakai kuas, melekatnya pakai kuas, pakai apa itu tetap itu batik. Tapi kalau tidak pakai lilin panas bukan batik. Nah, jadi sekarang kan ada lilin dingin yang dihancurkan pakai zat kimia. Itu biasanya dipakai untuk sablon. Kalau dulu yang disablonkan warnanya, sekarang yang disablonkan lilinnya. Itu bukan batik. Berarti bukan cantingnya ya, justru bukan. Canting itu alat utamanya saja. Tapi kita pakai kuas atau pakai sapu lidi atau tetap pakai disebut batik. Batik asal pakai lilin panas. Selain itu bukan batik. Kalau enggak itu lilin, sekarang kan lilin dihancurkan kan, kalau panas kan untuk menghancurkan lilin ya. Tapi kan yang pakai zat kimia kan ada sekarang, sehingga lilin itu meluber kemudian, tapi itu untuk sablon. Jadi bikin cetakan, kemudian lilinnya dituangkan di situ terus diusut itu, akhirnya kan sehari bisa berapa lembar. Tapi kalau nyanting sama ngecap sehari terbatas. Jadi batik cap pun itu termasuk batik ya masih ya. Kalau printing bukan. Itu karena nggak ada itu proses. Tekstil motif batik. Nah, kata-kata batik pun ya macam-macam. Ada yang mengatakan apa asal usulnya batik, ombo, titik dan sebagainya, ombo. Tapi ada yang mempelajari juga dari sisi, karena batik itu dulu memang juga banyak dikembangkan oleh orang-orang muslim pada waktu itu. Jadi memang ada kadang-kadang filosofi secara juga ada. Ada yang mengatakan batik itu misalnya dengan Quran itu di surat pembukaannya Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai dengan Bismillah dimulai dengan ba itu titik batik lah, titik itu Allah lah. Ini kan macam ini filosofinya memang macam-macam. Jadi memang bicara batik luar biasa menurut saya. Bisa untuk menyampaikan visi. Kalau di Leawian dulu kan batik untuk perjuangan melalui grafis. Merek Tempo dulu itu etika dulu itu ada etiket pesawat terbang, tank, pesawat batik kemerdekaan, batik proklamasi. Itu kan menunjukkan bahwa orang-orang batik juga ikut berjuang, tapi melalui
gambar melalui grafis. grafis. Di samping juga kalau Laweyan memang pusatnya perjuangan karena memang banyak membantu kemerdekaan dari sisi manapun ya. Nah, terus tapi yang penting lagi sekarang apapun yang kita lakukan harus, karena batik itu sering menjadi kalau ada pencemaran lingkungan, ini industri batik. Ada ya, ada hubungannya dengan pencemaran. Kadang-kadang gitu. Sehingga memang kami sekarang di sini kan pada waktu kami mengembangkan kampung batik kan yang kita bangun pertama kali kan instalasi pengolahan limbah komunal. Karena memang kami mempunyai cita-cita membentuk kawasan industri batik yang ramah lingkungan. Maka langkah-langkahnya kita membuat satu konsep. Untuk kawasan kita kembangkan konsep Green City. Green City itu ada sekitar 7 poin lah. Perencanaan kawasan harus semua ramah lingkungan. Green energy, macam-macam Pak. Green transportasi, green building, ada sekitar itu. Dan itu ngefek terhadap, dalam tanda petik, ngefek terhadap bisnis. Iya, secara jadi prinsip. iya secara bisnis ngefek. Karena apa? Karena memang sekarang itu semua itu kan konteksnya ke ramah lingkungan itu lebih apa ya? Lebih banyak diminati orang sebenarnya. Nah, konteks ramah lingkungan itu bisa juga pakai kimia tapi kita urai, pakai instalasi pengolahan limbah, juga pakai warna alam. Jadi kita pakai dengan konsep Green City itu, kita kan mempunyai suatu konsep visi kampung kami itu Laweyan Eco Culture Kreatif Kampung. Berbasis budaya yang kita create secara kreatif tapi harus ramah lingkungan. Maka kami mau memakai satu konsep pembangunan berkelanjutan. Nah, konsep pembangunan berkelanjutan itu, dan juga kalau kita sekarang itu kita sebenarnya semata-mata tidak hanya bikin batik, saya bikin untung jual, untung enggak. Tapi ini juga kami dengan teman-teman itu ada juga sisi visi cita-cita. Karena apa? Karena setelah kita telusuri bahwa batik itu pernah menjadi komoditi perdagangan yang luar biasa dan menjadikan saudagar-saudagar batik itu sebagai konglomeratnya Indonesia. Nah, itu kalau kita petakan dari Solo, Ceper, Juwiring, Medan, Wonogiri, Ponorogo sampai Pekalongan, di Pekajangan sampai Sumatera, itu kalau kita tarik garis merah, benang merah, itulah benteng kekuatan ekonomi pribumi kita pada waktu itu. Dan Laweyan pernah dinyatakan sebagai daerah termakmur di Indonesia karena batik. Nah, konsepnya pada waktu itu batik itu kan bisa membentuk karakter yang terbentuk adalah apa? Karakter kemandirian dan tolong menolong. Inilah yang menjadikan kita heritage-nya di situ. Inilah yang menjadikan kita karakter kemandirian dan tolong menolong. Itulah yang menjadikan kita besar. Jadi sebenarnya kami dengan teman-teman itu tidak semata-mata bikin batik kita jual untung. Bagaimana kalau kita lihat benang merah yang terputus-putus itu pelan-pelan kita sambung. Terus memunculkan kawasan-kawasan lain yang sejenis yang bisa juga seperti ini. Supaya apa? Supaya ekonomi kita juga bisa bangkit lagi. Ya itu meskipun panjang sekali, tapi karena saya mengatakan itu baru batik. Batik itu hanya sebagai salah satu contoh, belum yang lain. Ada nggak tantangannya, Non Sewu? Ada nggak tantangannya itu dihubungkan dengan bisnis modern? Ada Pak. Jadi satu ya, dalam konsep berkelanjutan itu satu harus ramah lingkungan. Yang kedua kreatif inovatif. Yang ketiga harus berbasis IT. Maka kampung kami ini kami kerjasama dengan Telkom pada waktu itu untuk dijadikan sebagai kampung digital. Kampung digital berbasis budaya. Untuk kegiatan ramah lingkungan kami kerjasama dengan WWF, kerjasama dengan RSPO. WWF itu kemarin baru saja ke sini dari WWF internasional itu untuk mengevaluasi kegiatan kita sejauh mana tentang proses untuk menuju ramah lingkungan itu. Dari kemarin dari WWF, dari Inggris dan Jerman. Kemudian kita juga kerjasama dengan RSPO itu untuk mewujudkan lilin sawit ramah lingkungan.
Jadi lilin yang sekarang atau malam sekarang itu kan pakai minyak bumi. Bagaimana sekarang mewujudkan lilin yang ramah lingkungan, jadi menggunakan bahan stearin dari sawit. Dari sawit, sehingga di samping ada upaya untuk pewarna ramah lingkungan, lilinnya juga ramah lingkungan, prosesnya juga ramah lingkungan. Nah inilah yang sekarang baru kami kerjakan. Terus kami juga kerjasama dengan PTSI, Perumpuan Tani Sejahtera Indonesia. Itu untuk kemandirian pangan, dan ada upaya untuk pembudidaya tanaman warna alam. Jadi dari itu jalan, ini jalan. Kemudian juga istilahnya dengan banyak kerjasama lah. Nah, karena yang penting lagi juga bagaimana kita combine aktivitas perbadikan ini dengan gerakan wisata. Sehingga dengan konsep wisata kreatif. Dari kegiatan wisata kreatif ini akhirnya kan banyak juga wisatawan yang datang ke tempat kami ini. Baik wisatawan lokal, wisatawan mancanegara, banyak banget. Sekitar 3,5 bulan ini kita sudah kedatangan hampir 500-an wisatawan asing. Kebanyakan dari Eropa. Mereka belajar batik. Nah inilah yang membuat kami terkejut itu ini. Mereka itu ada satu ya wisatawan dari Eropa juga setelah membatik dia minta sertifikat. Dia mengatakan, "Loh, sertifikat ini bagi saya penting, Mbak, di sana." "Loh, ini sertifikat wong kampung kok penting?" Nah, inilah yang membuat kita itu kadang-kadang kita tidak sadar akan potensi kita sendiri. Kita tuh banyak potensi, tapi kejelian untuk menggali potensi itu kadang-kadang yang belum dilatih atau apa. Sehingga kadang-kadang itu satu. Yang kedua juga ini sekarang kami juga kerjasama dengan perguruan tinggi, Pak. Itu kan membuat storytelling kawasan. Storytelling ini sangat penting karena storytelling kawasan ini menurut saya inilah salah satu kekuatan kelokalan yang sangat kuat. Kita terinspirasi pada waktu itu seperti yang di Jepang. Jepang kan kena tsunami, kawasannya hancur, orangnya juga akhirnya dibuat market. Terus kemudian mendatangkan orang-orang yang masih ada itu untuk bercerita. Oh, saya dulu di sini ini, di sini ini. Kalau kami di tempat kampung kami kan fisiknya masih cuma historinya, ceritanya yang perlu maka kami pelan-pelan sekarang itu baru membuat museum kawasan. Museum kawasan itu kami menggali storytelling masing-masing rumah dan juga kawasan di sekitarnya untuk kami bukukan. Dan nanti kalau wisatawan datang, kami seolah-olah kampung ini seolah-olah satu rumah kami atapi, dan ruangan museumnya adalah masing-masing rumah. Kemudian wisatawan datang ke sini, kita ceritain rumah ini pindah ke rumah ini dengan segala macam. Itu dari sisi itulah kekuatan. Jadi harus dikombinasi dengan wisata. Ini non sewu, satu kampung Lawean ini hampir semua pembatik. Ya dulu memang seperti itu, tapi kan setelah munculnya industri baru itu akhirnya kan. Tapi berapa persen sekarang ini yang sekarang bertahan di industri dulu batik? Terakhir di tempat kami aja tahun 90 tutup, kami tutup 16 tahun. Jadi banyak juga yang pada waktu itu batik nggak memberi harapan. Karena batik nggak memberi harapan, banyak ditinggalkan penghuninya, pelakunya. Puncaknya tahun 2004 itu tinggal 16 pengusaha, itu aja sudah ya nggak begitu aktif. Akhirnya kami dengan masyarakat Lawean alhamdulillah sadar. Akhirnya setelah belajar sejarah, loh ternyata Lawean sejarahnya dia belajar dari ini juga luar biasa. Akhirnya kan masyarakat mendirikan namanya Kampung Batik Lawean. Akhirnya bangkit lagi sampai pada waktu itu dari 16 menjadi 80, hampir 100. Covid drop lagi. Tapi sekarang sudah naik lagi sekitar 40-an atau mungkin 40-an IKM. Nah dari situ akhirnya batik berkembang, akhirnya dengan wisata kuliner berkembang, ini berkembang pelan-pelan seperti itu. Jadi ceritanya memang luar biasa, memang panjang. Nah, tapi sekarang menembus ekspor juga.
Ya teman-teman ada yang ekspor. Ada yang ekspor. Terus, Yang diekspor itu batik cap atau batik tulis? biasanya itu tergantung. Biasanya karena ekspor kan permintaan banyak, biasanya kombinasi cap dengan apa? Tulis. Smoke. Nah, tulis jarang. Oh jangan. Tulis itu biasanya wisatawan asing aja yang datang. Karena kan tulis lama Pak. Ya. Lama dan mahal. Lama dan mahal. Biasanya cap dan smoke. Dari smoke itu. Smoke itu? Di ini Pak. Di jemput-jemput itu. Oh iya. Tapi kan terus dibatik pakai cap. Iya. Pakai cap. Nah, itulah ya. Tapi itu masih tetap bisa disebut batik ya karena Batik, karena pakai alam. lilin panas. Pakai lilin. Pakai lilin panas. Jadi ya itulah. Tapi pelan-pelan kami kan dengan konsep-konsep itu kan green energy. Kita sudah beberapa, kita pakai untuk energinya kita pakai solar cell. Seperti tempat kami ini kan kita karena home industry energi listriknya kami pisah, untuk industri sendiri, untuk rumah sendiri. Untuk industri kita pakai solar cell, untuk konteks ke green. Beberapa teman juga sudah pakai solar cell. Terus air juga kita pisah supaya air itu nanti bisa dihitung penggunaannya untuk industri. Nah inilah satu langkah pelan-pelan untuk menuju dari menata dari batik ramah lingkungan kemudian ke standar-standar yang lain untuk menuju green batik. Nah inilah yang kalau kita bicara environment, bicara lingkungan, itu kan salah satunya juga pasti dukungan dari pemerintah. Kebijakan-kebijakan apa yang mungkin dirasakan, apakah sampai sekarang sudah cukup kebijakan-kebijakan pemerintah atau masih butuh kebijakan-kebijakan yang lain? saya pikir pemerintah kan bisa dikatakan anaknya aku banyak. Banyak gaji. Tapi ya alhamdulillah kalau tentang ke lingkungan support, ya industri ya juga support lah. Memang istilahnya dengan langkah-langkah tertentu misalnya. Tapi itu memang jadi salah satu konsep untuk pembangunan berkelanjutan. Itu satu. Jadi kreatif, inovatif, berbasis IT, ramah lingkungan, kemudian juga kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi, NGO, kemudian media, kemudian organisasi yang lain dan sebagainya itu dari satu sisi, kemudian juga bekerja sama dengan pengampu kawasan setempat, misalnya lurah, LPMK, Pok Darwis ini dan sebagainya. Terus kita sendiri juga ada organisasi, karena kan organisasi itu yang komunitas itu yang khusus ngurusi ini ya, sehingga itu membuat satu jejaring kerjasama. Kalau itu bisa berlangsung semua itu. Dan saya kalau lawean sendiri punya ciri khas apa dibandingkan dengan batik-batik yang lain, misalnya Pekalongan? Kalau dulu istilahnya batik Sodagaran. Nah, batik Sodagaran, batik tradisional ada dimodifikasi. Terkenal dengan batik Sodagaran. Seperti itu. Tapi sekarang kami juga ada upaya untuk khasnya di motif atau di mana? Salah satunya di motif. Salah satunya di motifnya. Nanti kan tapi ini pelan-pelan secara kontemporer kami juga ingin membuat sesuatu yang baru. Kalau dari sisi proses hampir semua sama ya, hampir di seluruh Indonesia. Secara garis besar hampir semua sama. Cuma nanti kan tempat kami itu kan sering dipakai di lawean ini untuk kunjungan Pak. Di berbagai daerah di Indonesia, hampir seluruh pelosok lah. Yang cukup menarik itu konteksnya dengan ramah lingkungan itu, kita mendorong untuk sedikit adanya mengurangi ketergantungan luar Jawa ke Jawa. Kemudian lebih memberdayakan potensi lokal. Potensi lokal misalnya jatuh warnanya dari tumbuh-tumbuhan. Dan yang cukup menarik adalah sekarang bagaimana kami sekarang meriset, ada upaya untuk riset budidaya tanaman pewarna alam yang perdu. Supaya apa? Supaya kalau ada panen, ada ini itu tidak mengganggu lingkungan. Nah ini yang kalau batik yang asli yang benar-benar zaman dulu itu apakah merusak lingkungan nggak sih?
betul. sebetulnya nun sewu Dalam arti aslinya dulu. konteksnya kan zat-zat pewarnanya masih pakai unsur-unsur kayu, Nah, ya. kulit ini. Betul. Itu kan agak keterbatasan. Oke. Kalau perdu kan Pak. Iya, Kalau itu bisa dibudidayakan dan diriset dan menghasilkan warna tertentu yang Iya, iya, iya. itu kan perdu kan dipanen kan tumbuh cepat, Iya, nggak mengganggu. Nggak mengganggu pohon, nggak nebang pohon, karena dulu mungkin pewarnanya dari pohon-pohonan Dari itu ya. pohon, ya kayak masih kayu-kayu ya. Kayu kulit ini ya maksudnya itu nanti kita ada upaya ke arah. Iya, 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 iya. Luar biasa. Jadi saya tertariknya begini Pak. Jauh, mungkin saya salah nanti tapi kita bisa diskusi lebih jauh. Saya tertariknya bahwa sekarang ini mungkin ya itu tadi saya selalu berpikir ada penyempitan makna dari batik. Penyempitan maknanya ya batik itu motif gitu. Padahal sebetulnya batik more than that gitu kan, lebih dari itu. Batik itu kan sebetulnya upaya besar dari karena kan mulai dari lilinnya, mulai dari motifnya, mulai dari medianya. Jadi media apapun itu sebenarnya bisa di batik. Kayu, keramik, kulit. Asal dia menggunakan batik lawean. Bu, sampean usianya pinten Bu? Pinten Bu? 50 gangsal. Batik pun pinten tahun Bu? Kan kene Pak Alfa pun 12 tahun ini. 12 tahun. Nomor saderenge Pak Alfa pernah teng ndi Bu? Teng desa Pak, Desa pundi Bu? Lupuh Sragen. Oh, teng Sragen. Berarti Ibu asalnya Sragen Bu? Nggih Sragen Pak. Usia 50 pinten Bu? 55. 55 Bu sinten Bu? Bungatmi Bungatmi, asalnya saking Sragen. Sragen. Batik dhewe pun pinten tahun Bu? Abad sejak kecil kelas 4. Kelas 4 SD Bungatmi ini sudah batik. Waktu itu di Sragen itu Bu nggih. Sragene Wonorejo Pak. Wonorejo nggih. Dari kelas 4 ini berarti umur sedoso Bu nggih. Nggih. Pun 45 tahun batiknya Bu nggih. 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 Matur nuwun Bu. Nggih Pak, sami-sami. Nggih. Lilin panas. Canting. Ditiup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty berada di Batik Mahkota Lawean. Hal ini Liberty bukan membicarakan masalah kampung batik Lawean, kampung tertua di kota Solo, melainkan bicara tentang seputar batik Lawean langsung dengan ownernya Batik Mahkota Lawean. Beliau adalah Insinyur Alfa Bila.